Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewa Yudi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS VK, yang mana pertanyaannya ialah apa hukum jual beli secara online. Nah ini, jadi jual beli secara online itu para ulama sudah memutuskan, ya sebagian ulama sudah memutuskan bahwasannya hukum akad jual beli melalui alat elektronik itu sah. Maksudnya di sini alat elektronik itu bagaimana? Alat elektronik itu jual beli secara online. Kalau di zaman sekarang itu ada Shopee, Lazada, dan lain-lain. Dengan catatan apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi. Nah, mabi itu apa? Mabi itu barang yang diperjualbelikan. Artinya kita sebelum membeli itu harus ada gambar. Kalau di Shopee itu ada gambar. Lebih jelasnya ada spesifikasinya. Atau lebih jelas itu sifat maupun jenisnya itu tadi harus tertera di dalam penjualan itu tadi. Kalau di Shopee, Lazada mungkin zaman sekarang. Tidak cukup itu. Akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya. Dalam pelaksanaan akad jual beli online, baik produk maupun jasa, ini meskipun di majelis terpisah atau tidak satu tempat, itu hukumnya tetap sah. Dalam hal ini, itu ulama itu berpedoman atau pandangan para ulama yaitu pada lafaz ini. Wal ibratu fil uquti lima aniha la li suwaril alfadhi wa anil bai'i wasiroi biwasitoti at-tilfuni wat talaksi wal barqiyati kullu hadhil wasaili wa amthaliha mu'tamadatul yaumil wa 'alaiha amalu. Jadi yang mana diperhitungkan dalam akad-akad itu adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Jadi jual beli via telepon maupun lainnya, bentuk online lainnya, dan semisal telah menjadikan alternatif utama, itu boleh dipraktikkan dan itu hukumnya sah. Jadi ulama-ulama Indonesia itu sudah bersepakat bahwasannya hukumnya sah. Pandangannya itu tadi yang saya bacakan itu, yang saya ucapkan itu tadi. Nah, pada intinya jual beli online itu sah apabila tidak mengandung penipuan, unsur penipuan, tidak mengandung aniaya, tidak mengandung riba, dan tidak mengandung judi. Itu hukumnya diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Di lain hal itu banyak yang menanyakan soal jual beli emas online. Itu apakah boleh hukumnya? Nah, ini jadi penjelasannya sedikit berbeda karena ada beberapa ulama itu beranggapan atau tidak memperbolehkan membeli emas dengan cara dikredit atau dicicil, tidak cash, itu tidak diperbolehkan. Sebabnya apa? Karena disebabkan kembali lagi ke zamannya Nabi Muhammad dulu, bahwasannya di zamannya Nabi Muhammad itu belum ada uang kertas. Di zaman itu pembayaran itu menggunakan, yang pertama itu menggunakan dirham. Dirham itu uang emas. Yang kedua itu menggunakan dinar. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Mohon maaf.
Nah, inilah yang menjadi acuan atau menjadi pandangan ulama-ulama yang mengharamkan membeli emas dengan cara dikredit atau dicicil. Gitu. Karena statusnya itu, kalau kita memandang itu tadi kan, statusnya emas itu kan sebagai uang. Uang dibeli dengan uang itu akan menjadikan riba. Itu menurut para ulama. Menurut para ulama yang tidak memperbolehkan bahwasannya emas itu dicicil. Itu tadi. Yang kedua, ada beberapa ulama, ada sebagian ulama yang memperbolehkan beli emas secara online bahkan dicicil. Tidak cash. Nah, kenapa kok demikian? Karena di zaman sekarang emas itu bukan lagi menjadi mata uang. Akan tetapi di zaman sekarang ini emas itu sebagai komoditi. Komoditi berarti emas itu bukan uang. Emas itu statusnya itu sudah menjadi barang. Jadi para ulama itu sudah bersepakat, dan itu majelis ulama itu sudah menyepakati bahwasannya diperbolehkan membeli emas secara online, bahkan secara kredit itu diperbolehkan. Itu sah-sah saja. Karena itu tadi statusnya emas di zaman sekarang itu kan sebagai komoditi, bukan sebagai mata uang lagi. Itulah pandangan para ulama yang memperbolehkan. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, dan ini tidak murni dari saya karena ini menurut para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.